Bayangkan dunia Anda yang kecil tiba-tiba runtuh. Ayah dan ibu yang biasanya bersama kini terpisah. Pernah nggak sih kalian berpikir apa yang dirasakan anak saat kedua orang tuanya berpisah? Di mata mereka, perceraian bukan hanya tentang perpisahan, tapi dunia yang terbelah dua. Perceraian bukan hanya tentang orang tua. Anak sering menjadi korban yang tidak terlihat. Menurut buku The Unexpected Legacy of Divorce oleh Judith Wallerstein, anak-anak yang orang tuanya bercerai sering merasa kehilangan rasa aman dan menghadapi kebingungan emosional. Mereka mungkin merasa sedih karena kehilangan keluarga yang utuh. Mereka marah terhadap orang tua karena perceraian dianggap sebagai keputusan yang egois. Atau bahkan mereka juga akan menyalahkan diri mereka sendiri karena mengira bahwa mereka adalah penyebab dari perceraian. Dalam film Marriage Story 2019, ada dialog yang menggambarkan hal ini. You're arguing over your child, but does anyone ask what he actually feels? Perceraian juga dapat mengganggu konsentrasi anak dalam belajar, karena pikiran mereka akan terbagi oleh konflik yang ada di rumah. Perceraian juga mempengaruhi anak dalam menjalin hubungan dengan orang lain, termasuk teman, guru, dan pasangan di masa depan. Anak yang melihat konflik antara orang tua dapat mengembangkan ketakutan terhadap hubungan jangka panjangnya, karena mereka memiliki rasa tidak percaya dengan orang lain. Anak-anak mungkin juga merasa malu atau berbeda dari teman-temannya karena memiliki orang tua yang bercerai. Anak-anak yang orang tuanya bercerai sering juga menunjukkan perilaku yang bermasalah, seperti pemberontakan, sebagai bentuk protes terhadap situasi yang mereka tidak bisa kendalikan, atau ketergantungan dengan cara mencari pelarian melalui makanan, gadget, atau bahkan hal yang berbahaya. Dampak dari perceraian juga bisa terbawa hingga dewasa. Misalnya, kecenderungan trauma relasi. Mereka mungkin sulit mempercayai pasangan di masa depan, atau mereka merasa tidak cukup baik atau tidak berharga, terutama jika mereka merasa ditinggalkan oleh salah satu orang tua. Dalam kutipan buku The Long Shadow of Divorce oleh Judith Wallerstein, disebutkan bahwa pengalaman perceraian orang tua sering kali menjadi pola yang mempengaruhi pilihan hubungan anak di masa dewasa. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu anak dalam menghadapi situasi ini? Orang tua perlu menyediakan ruang aman bagi anak untuk mengungkapkan perasaannya tanpa takut dihakimi. Dengarkan perasaan anak tanpa menyela atau memaksakan pendapat. Jelaskan situasi perceraian dengan kata-kata yang sesuai dengan usia anak. Dan juga ajukan pertanyaan terbuka seperti, apa yang kamu rasakan? Apa yang bisa ayah atau ibu lakukan untuk membuatmu merasa lebih baik? Orang tua juga dapat menciptakan stabilitas dan rutinitas baru, agar anak-anak ini merasa nyaman dan aman ketika mereka tahu apa yang mereka harapkan. Orang tua juga harus menjaga konsistensi dalam kehidupan anak meskipun kondisi keluarga yang sudah berubah. Orang tua perlu sekali menghindari konflik di depan anak. Anak-anak ini akan sangat sensitif terhadap pertengkaran kedua orang tua mereka. Dan untuk mengurangi dampaknya, jangan gunakan anak sebagai perantara untuk menyampaikan pesan antar orang tua, dan juga hindari berbicara buruk tentang pasangan di depan anak. Selama proses perceraian, orang tua perlu memberikan cinta dan juga dukungan pada anak. Anak-anak ini perlu diyakinkan bahwa perceraian bukanlah kesalahan dari mereka, dan mereka tetap dicintai oleh kedua orang tua mereka. Orang tua juga dapat melibatkan anak dalam membuat keputusan, walaupun dengan batasan-batasan tertentu. Dengan cara ini, anak dapat merasa bahwa mereka ini juga dihargai, dan mungkin bila diperlukan, terapi atau konseling dengan dukungan profesional dapat membantu anak dalam memproses emosinya dan memahami situasi yang lebih sehat. Perceraian mungkin akhir dari sebuah hubungan, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Anak-anak hanya butuh satu hal, kepastian bahwa mereka tetap dicintai apapun yang terjadi.